Keesokan harinya, Sufi muda berangkat ke rumah Firman. Di perjalanan, Sufi muda mengendarai motornya sambil bersolawat. Tak terasa Sufi muda sudah sampai di pasar kota Firman tinggal. Sufi muda lalu menelpon Firman untuk dijemput. Tak lama kemudian Firman datang. Si Firman bilang, "Kok kamu cepat sekali, kamu ngebut ya? Biasanya dari kotamu ke sini sekitar 2 jam lebih. Kamu nyampe sini cuma 1 jam. Kayaknya santai-santai saja tadi di perjalanan." Balas Sufi muda. "Kamu pakai ilmu apa?" tanya Firman. "Ilmu apa? Aku ini gak punya ilmu apa-apa," jawab Sufi muda. Firman lalu mengajak Sufi muda ke rumahnya. "Ayo wes ngobrol di rumah saja. Ngobrol di sini malah dilihatin orang-orang." Baru mau berangkat, Firman dipanggil seseorang. Orangnya meminta rokok kepada Firman. Lalu Firman mengambil 1 batang untuk dia sendiri, dan semua sisanya dikasihkan kepada orang itu. Setelah sampai depan rumah Firman, Sufi muda ngerasa hawa adem dan sejuk. Padahal di daerah sini terkenal panas. Setelah dipersilahkan masuk, Sufi muda lalu bersalaman sama keluarga Firman. Saat bersalaman dengan bapaknya Firman, Sufi muda merasa kalau bapaknya Firman bukan orang biasa. Kayaknya juga orang yang dekat dengan Allah. Batin Sufi muda. Setelah duduk, Sufi muda bertanya kepada Firman, "Siapa orang di pasar tadi?" "Dia teman kakakku waktu di pondok pesantren dulu," jawab Firman. "Kukira tadi preman pasar, kok sampai rokokmu kamu kasihkan semua," jawab Sufi muda. "Nanti kamu akan tahu jawabannya," kata Firman. "Jangan bilang kalau dia orang sakti, hahaha." Mereka pun tertawa bersama. Sebelum Firman menjawab, ada orang yang mengetuk pintu rumahnya. Si Firman lalu mempersilahkan masuk, dan mereka pindah ke ruang tengah. Lalu Bapak Firman menemui beberapa tamu tersebut. Setelah agak lama, Sufi muda bertanya, "Siapa tamu itu?" Firman menjawab, "Sering ada orang yang sakitnya tidak sembuh-sembuh datang ke sini dan meminta doakan Bapak biar diberi kesembuhan. Sebenarnya Bapak juga tidak mau menerima tamu-tamu yang datang ke sini. Awalnya dulu, Bapak pas menjenguk saudara yang lagi sakit. Bapak memberi air doa kepada saudara yang lagi sakit. Setelah saudaranya sembuh, saudaranya ini mungkin bilang kepada orang-orang kalau diberi kesembuhan dari Allah lewat bapaknya Firman. Jadi sampai sekarang masih ada orang-orang yang datang ke sini. Mau menolak juga kasihan mereka yang datang ke sini. Sembuh atau tidak sembuh itu urusan Allah." Tidak lama kemudian tamunya berpamitan pulang. Bapak Firman lalu ke belakang sambil membawa kantong kresek pemberian tamu tadi. Si Firman membuka isi kantong kresek tersebut. Di dalamnya ada gula, kopi, rokok 1 slop, sama amplop berisi uang. Firman lalu mengambil rokok lalu diperlihatkan kepada Sufi muda. Sufi muda berkata, "Allah membalas perbuatanmu tadi secepat ini. Kamu tadi memberi rokok kepada orang. Lalu Allah membalas dengan memberi rokok 1 slop. Tapi itu rokok bapak kamu." Firman menjawab, "Ini jatah saya. Rokok bapak sudah banyak." Hahaha. Firman dan Sufi muda tertawa. Kalau orang kesini selalu bawa rokok, jadi tidak habis kalau dirokok bapak sendiri. Firman lalu menyeruput kopi dan menyalakan rokoknya. Dia lalu bercerita tentang orang yang di pasar tadi. Mungkin Mas Hanif termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah. Hanif adalah nama teman kakaknya Firman. Ya walaupun tampilannya tidak kayak santri pada umumnya, tapi dia tirakatnya kuat. Tidak 1 kali 2 kali Firman membuktikan kalau Mas Hanif bukan orang sembarangan. "Kalau Mas Hanif datang ke rumah sini, saya disuruh apa saja selalu menurut saja," lanjut Firman. "Dulu ada kejadian, saat Mas Hanif pergi ke pasar untuk mengantarkan ibunya belanja.
Mas Hanif terlibat cekcok sama tukang parkir, dan sampai dipukul sama tukang parkir. Keadaan ramai sampai dipisah orang-orang. Mas Hanif berkata kepada tukang parkir, "Yang salah sampean, kok sampean marah-marah sampai memukul?" Tukang parkir masih tidak terima. "Apa yang kamu perbuat, kamu akan mendapat balasannya," ucap Mas Hanif. Mas Hanif lalu masuk ke dalam pasar. Tidak lama kemudian ada orang yang mencari tukang parkir. Mengabarkan kalau rumahnya kebakaran. Rumahnya tidak jauh dari pasar. Tukang parkir tersebut lalu berlari menuju rumahnya. Di sana sudah banyak orang-orang yang berusaha memadamkan api. Ada yang menyirami dan juga ada yang memindahkan perabot rumahnya. Alhamdulillah kebakarannya tidak sampai besar. Jadi cepat dipadamkan. Cuma sedikit perabot di dalam rumah yang terbakar. Tukang parkir tadi lalu duduk di lantai dengan nafas tersengal-sengal. Lalu orang-orang mengambilkan minum. Setelah minum, tukang parkir sempat terdiam sejenak. Belum sempat ngomong, si tukang parkir lari keluar rumah. Orang-orang pada bertanya, "Ada apa?" Tukang parkir tidak menjawab sambil berlari menuju pasar. Dia teringat perbuatannya kepada pemuda di pasar tadi. Setelah sampai pasar, dicarinya pemuda itu. Tidak lain adalah Mas Hanif. Tukang parkir masih melihat sepeda motor pemuda tadi masih ada. Jadi, pemuda tadi masih di dalam pasar. Pikir tukang parkir. Kelilinglah tukang parkir tadi mencari Mas Hanif. Setelah ketemu, tukang parkir tadi meminta maaf kepada Mas Hanif. Dan Mas Hanif pun memaafkan tukang parkir tersebut. Mas Hanif lalu mengambil dompet dari sakunya. Mengambil beberapa lembar uang 100 ribuan. Mas Hanif memberikan uang kepada tukang parkir sambil berkata, "Ini rezeki buat sampean. Kayaknya sampean membutuhkan." Tukang parkir tadi tidak kuat menahan tangis. Berterima kasih sambil memohon maaf kepada Mas Hanif. Setelah suasana mereda, tukang parkir tadi menceritakan kejadian yang barusan terjadi. Tentang rumahnya yang kebakaran. Mas Hanif cuma diam dan mendengarkan. Setelah selesai bercerita, Mas Hanif bilang kepada tukang parkir, "Kejadian ini jadi pembelajaran buat sampean. Ini juga teguran dari Allah buat sampean. Sampean harus jadi orang baik, jangan jadi preman berkedok tukang parkir. Kerja harus tanggung jawab dan jujur." Setelah selesai, lalu Mas Hanif menyuruh tukang parkir untuk pulang. Dan Mas Hanif juga pulang mengantarkan ibunya. Setelah sampai rumah, Mas Hanif lalu pergi ke sini dan cerita kepada kakakku, ucap Firman. "Tapi, kalau kamu memberi kepada siapapun, kamu jangan pernah mengharap imbalan." Ucap Sufi muda, "Iya, kalau itu saya juga tahu," balas Firman. Setelah sore hari, Sufi muda berpamitan pulang. Sufi muda bilang kepada Firman, "Kamu kapan main ke rumah? Ya nanti saya kabari kalau ke rumahmu. Insya Allah sebelum balik kerja." Sufi muda pun lalu pulang. Hari-hari dilalui Sufi muda seperti biasanya. Sering mengaji ke rumah guru mursyid. Dan juga tetap bermain dan nongkrong bersama teman-temannya. Tetapi saat mengaji, guru mursyid lebih sering menyampaikan kajian tentang ujian hidup. Sehari sebelum Sufi muda kembali kerja, Sufi muda sowan ke rumah guru mursyid untuk berpamitan. Di sana guru mursyid berpesan banyak kepada Sufi muda. "Selalu hati-hati saat kamu melangkah. Selalu ingat Allah dalam kondisi apapun, dan dimanapun kamu berada. Harus sabar dan ikhlas. Menerima apapun yang dikehendaki Allah." Memang, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah akan semakin berat ujiannya. Allah akan menguji kita. Apakah kita benar-benar layak dan pantas dekat dengan Allah? Semua datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Setelah selesai, Sufi muda lalu berpamitan kepada guru mursyid. Saat pulang, Sufi muda berpikir,
Mulai kemarin-kemarin ini, guru mursyid sering menyampaikan berita tentang ujian hidup. Sebenarnya ada apa? Mungkin ini adalah peringatan. Apakah Allah akan memberikan aku ujian yang besar? Atau Allah mempunyai kehendak lain? Atau ini cuma berita biasa saja? Ah sudahlah, ucap sufi muda. Memikirkan sesuatu yang belum terjadi malah jadi beban pikiranku. Dan juga bisa lalai kepada Allah. Keesokan harinya, sufi muda kembali kerja. Saat tiba di bandara, ada wanita parubaya dan anak kecil mengikutinya. Sufi muda lalu duduk di dekat pintu masuk. Soalnya jam keberangkatan masih lama, wanita itu duduk ikut di samping sufi muda. Kemudian wanita itu bercerita, wanita tadi menunggu suaminya pulang dari merantau, tetapi suaminya pulang dengan wanita lain. Terus suaminya tidak menghiraukan istri dan anaknya. Lalu wanita ini meminta sejumlah uang kepada sufi muda. Sufi muda diam saja, sufi muda tahu kalau wanita ini berbohong. Ada anak muda di sebelah sufi muda mendengarkan omongan wanita ini. Dan anak muda itu pergi dan berpikir mungkin sufi muda akan digendam. Makanya dia takut dan pergi menjauh. Wanita ini tetap memohon dan meminta uang kepada sufi muda. Dengan alasan untuk makan dan transport naik bis antar provinsi untuk pulang. Akhirnya sufi muda mengambil uang lalu dikasihkan ke wanita tadi. Dan wanita tadi berterima kasih kepada sufi muda. Lalu sufi muda masuk, karena waktu keberangkatan sebentar lagi. Dia meminta ya saya kasih. Berbohong atau tidak, itu urusan dia sama Allah. Setelah sampai di mes tempat kerja, lalu sufi muda istirahat dulu. Malam harinya, sufi muda pergi ke kamar mes Firman. Firman sudah datang duluan di tempat kerja kemarin lusa. Ternyata di sana banyak teman-teman pada kumpul. Firman bilang kepada sufi muda, setelah kamu pulang dari rumahku kemarin lusa, Mas Hanif datang ke rumah. Dan nanyain kamu. Sufi menjawab, kamu kok gak bilang? Katanya kamu mau main ke rumahku. Firman menjawab, aku gak sempat main ke rumahmu. Banyak kesibukan di rumah. Dan waktunya mepet. Setelah ngobrol banyak, si Ari tanya kepada sufi muda. Kamu di bandara dimintai uang sama wanita bawa anak kecil kah? Iya, jawab sufi muda. Semua orang yang ada di kamar pada ketawa. Sufi muda pun ikut tertawa. Ari melanjutkan pembicaraan. Yang jadi korban bukan cuma kamu. Kita di sini juga kena semua. Teman yang satunya bilang, sebenarnya wanita itu rumahnya dekat bandara situ. Dia mengincar orang-orang yang kelihatan baik dan gak tegaan. Makanya kita di sini kena tipu. Si Ari menimpali sambil guton. Berarti kita ini adalah orang baik-baik. Hahaha semua pada tertawa. Temannya bilang, biasanya pengemis atau orang-orang kayak wanita yang meminta-minta itu rumahnya bagus-bagus loh. Sufi berkata, dia kan meminta. Ya kita kasih aja. Kalau dia berbohong itu urusan dia sama Allah. Ya semoga saja wanita itu sadar. Dan dapat pekerjaan yang baik dan halal. Biar tidak minta-minta lagi dengan cara berbohong dan berpenampilan melas. Setelah itu sufi muda pamit mau kembali ke kamar mesnya. Saat lewat di depan kamar temanya. Sebut saja namanya Pras. Pras memanggil sufi muda. Ngopi-ngopi sini dulu bos. Iya, jawab sufi muda. Lalu sufi muda pun masuk ke kamarnya Pras. Di sana ada teman-teman lagi bermain kartu remi. Memang tiap hari di sini banyak teman-teman main kartu. Lalu sufi muda diajak main sama Pras. Walaupun sufi muda bisa main kartu, sufi muda tidak mau. Jadi cuma menonton saja. Tidak lama kemudian, ada keinginan dari dalam hati sufi muda untuk menghentikan permainan mereka. Soalnya mereka tiap main, pasang pakai satu batang rokok. Jadi yang menang dapat rokok.
Walaupun bukan pakai uang, ini juga termasuk judi. Sufi muda bingung, mau mengingatkan atau menegur, juga gak enak sama teman-teman. Nanti dikiranya sok alim, takutnya nanti malah hubungan pertemanan jadi renggang. Sufi muda lalu kembali ke kamarnya. Soalnya besok sudah mulai kerja. Dan membiarkan teman-temannya tetap bermain judi, keesokan harinya, setelah sholat Isya. Sufi muda menemukan ide. Sufi muda ke kantin dulu, untuk mengambil jatah makan malam. Di kantin, Sufi muda bertemu Yanto. "Kamu abis ini mau kemana?" tanya Sufi muda. "Mau ke mesnya Pras," jawab Yanto. Sufi muda ke kamarnya dulu untuk makan malam. Setelah makan, Sufi muda membawa 2 bungkus rokok, dan masih mengenakan sarung dan baju koko menuju mesnya Pras. Di sana sudah banyak orang. Kamar mes ukuran 3 kali 3 meter kelihatan penuh. Ada yang main, ada yang nonton televisi dan ada juga yang tidur. Sufi muda lalu masuk. Si Yanto bilang, "Mau ikut main kah?" "Iya, tapi bikinin kopi dulu," jawab Sufi muda. "Siap," jawab Yanto. Saat permainan, Sufi muda sering menang. Sampai Pras bilang, "Ternyata kamu jago juga ya." "Ah, biasa saja," jawab Sufi muda. Tidak butuh waktu lama Sufi muda menghabiskan rokok teman-temannya. Di situ kelihatan teman-temannya tidak percaya Sufi muda memenangkan permainan. Besok malamnya, Sufi muda ikut bermain kartu lagi. Di situ teman-temannya sudah menunggu. Banyak yang tidak terima dengan kekalahan kemarin. Sudah banyak rokok yang disiapkan untuk melawan Sufi muda. Dan tidak butuh waktu lama lagi. Sufi muda kembali memenangkan permainan. Akhirnya si Yanto bilang, "Mending kita berhenti main, daripada kalah terus." Jatah rokok 1 minggu sudah habis diambil Sufi muda. Sufi muda merasa kasihan kepada Yanto. Lalu Sufi muda memberi sebungkus rokok kepada Yanto dan teman-temannya. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi permainan judi lagi. Keesokan harinya, Firman datang ke kamar mes Sufi muda. "Kamu kemarin kemana?" tanya Firman. Sufi muda menjawab, "Ke mesnya Pras main kartu remi." Firman kaget. "Sekarang kamu ikut-ikutan judi ya?" "Enggak," jawab Sufi muda. "Lah katanya kamu ikut main," sahut Firman. Lalu Sufi menjelaskan, "Sebenarnya saya tidak pingin ikut main. Dalam hati seperti ada yang menyuruh menghentikan judi mereka. Jadi saya berpikir bagaimana caranya biar mereka berhenti bermain judi. Mau menegur mereka pun juga tidak enak. Takut nanti malah tersinggung. Jadi caranya, ya, aku ikut main. Terus kamu kalah," sahut Firman. Sufi muda menjawab, "Saya menang terus. Sampai jatah rokok anak-anak selama 1 minggu habis semua." "Hahaha," Firman tertawa. "Hebat juga kamu ya. Senang dong kamu sekarang punya banyak rokok." Sufi muda menjawab, "Menang juga tidak senang. Walaupun kalah juga tidak susah. Karena menang rokok bukan tujuanku. Tujuanku biar mereka berhenti main. Dan nyatanya mereka sudah tidak main lagi. Ada apa kamu mencariku? Kayaknya ada sesuatu hal yang penting," tanya Sufi muda. "Tidak ada apa-apa, cuma pengen ngobrol saja," jawab Firman. Memang Sufi muda sama Firman sering ngobrol tentang tasawuf. Ya, walaupun obrolannya tidak terlalu tinggi-tinggi. Soalnya sama-sama menutupi. Karena rahasia biarlah rahasia. Di tengah-tengah obrolan, temanya bernama Hari datang ke kamar Sufi muda. Dia membawa segelas kopi sama 2 bungkus rokok. "Nah, ngapain kamu bawa kopi segala? Di sini banyak kopi, tinggal bikin saja," ucap Sufi muda. "Ini kopi Toraja, coba kamu minum. Dan ini rokok buat kamu," jawab Hari. Sambil mengasihkan 1 bungkus rokok kepada Sufi muda. "Gak usah, ini rokokku masih ada.
Kayaknya kamu lagi galau, tanya Sufi muda kepada Hari. Masalah cewekkah? Sahut Firman. Hari lalu bercerita, aku mau cerita tentang Ani. Ani ini adalah pacarnya Hari. Beberapa hari yang lalu, si Hari cerita tentang pacarnya ini kepada Sufi muda. Berbulan-bulan si Hari sudah jarang komunikasi dengan pacarnya. Dan sering bertengkar. Dan akhir-akhir ini malah nomor telepon pacarnya tidak aktif. Si Hari bingung. Dan si Hari sudah menyuruh teman-temannya di kampung untuk mencari tahu keberadaan Ani. Ternyata hasilnya nihil. Makanya si Hari cerita kepada Sufi muda tentang masalahnya. Lalu Sufi muda memberi saran kepada Hari. Setiap habis sholat, bacakan surat Al-Fatihah untuk Ani. Dan kalau setelah sholat tahajud, kamu minta petunjuk kepada Allah. Sufi muda bertanya kepada Hari. Terus sekarang gimana si Ani? Si Hari menjawab, tadi pagi temanku telepon, katanya melihat Ani dibonceng cowok. Mungkin ini jawaban atas doaku. Semalam aku juga bermimpi. Ani lagi berjalan dengan cowok lain. Tidak sempat aku lihat wajahnya. Sudah keburu bangun. Wajah Hari terlihat tambah suram. Ditinggal nikah kamu, sahut Firman dengan nada guton. Si Hari cuma diam. Suasana jadi sepi. Sufi muda menyeruput kopi Toraja dan menyalakan sebatang rokok. Lalu Sufi muda bicara, kamu harus sabar, harus ikhlas menerima keadaan ini. Kamu jangan sampai menyalahkan siapapun. Mungkin ini jalan terbaik buat kamu. Hari menjawab, iya, terima kasih. Tenang saja, masih banyak perempuan lain. Perempuan bukan dia saja, ucap Firman mencoba menenangkan si Hari. Lanjut part berikutnya.